Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibail kiram, para alim ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para asatidzah, wabil khusus sahibul fadilah wal karamah, akhina fillah ad-da'i ilallah, Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hasibuan. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, mengalir keberkahannya kepada kita, manfaat ilmunya untuk kita semua, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Kanda Tuan Guru Haji Syekh Abdaluddin, yang saya kasih lakop beliau ini Tuan Guru Al-Gojo. Kalau mau belajar bahasa Arab paling gampang tinggal nambahin al. Tempatnya baju almari, kalender almanak, tukang pukul Al-Gojo. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, barokah hidupnya, istiqomah sampai akhir hayat beliau. Amin ya rabbal. Para tuan-tuan guru yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau, dan juga para asatidz yang juga mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah sampai pada siang hari ini kita semua masih diringankan badan kita untuk melangkah ke majelis taklim yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, baik dari Tuan Guru yang pertama mengisi pengajian ini, kemudian dilanjutkan oleh Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Soleh. Ini sungguh sangat luar biasa, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan, kita mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kenapa beliau tadi menyampaikan bahwasanya saat ini zamannya sudah zaman edan. Kalau kata orang Jakarta zamannya zaman now, dunianya sudah dunia maya, penuh dengan tipu daya, penuh dengan yang namanya kepalsuan. Beliau tadi sampaikan, coba kita lihat pada saat ini obat-obatan dipalsu, betul? Muka ibu-ibu juga dipal.
Bu, yang masih muda-muda ini ataupun yang sudah lingsir, kenapa saya katakan wajah itu kadang dipalsukan? Kalau dulu mohon maaf, sebelum zaman now, sebelum dunia maya, masih asli wajah ibu-ibu. Paling banter dipoles hanya dengan bedak, sedikit berubah. Tapi saat ini bukan lagi wajah yang aslinya. Dibeli itu krim, dipakai pagi, sore, malam, akhirnya jadi glowing. Betul? Coba mohon maaf, mukanya yang sekarang glowing, yang sekarang putih, lihat kakinya. Coba buka kaos kakinya, sama enggak dengan mukanya? Kalau dulu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki sama, enggak ada bedanya. Yang putih memang itu putih, yang sawo mateng memang itu sawo mateng, yang hitam itu juga memang hitam, walaupun dengan hitam manis. Tapi sekarang coba buka, bedakan antara kaki dengan muka. Muka mah putih, glowing, giliran kaki bulukan, namanya muka palsu. Tapi walaupun mukanya demikian, memang sudah zamannya. Sekarang sudah zaman now, harus mengikuti zaman. Supaya apa? Suaminya betah, suaminya seneng. Makanya suami, mohon maaf, jadi suami jangan pelit. Karena tanda-tanda suami pelit, kalau istrinya minta duit, dia ngitung duitnya itu bari miring dikit, biar tak kelihatan sama istri. Sudah zamannya, sudah tuntutan zaman pada saat ini. Yang jelas bapak ibu masih mau datang ke majelis, tak? Alhamdulillah. Wajah mencemberkan hati, karena hati ini nggak bisa dibohongi. Ketika kita datang ke majelis taklim, kita datang ke pengajian, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sendirinya wajah yang jelek jadi cakep, yang cakep lebih cakep lagi, yang glowing lebih glowing lagi. Alhamdulillah. Karena begitu bapak dan ibu nanti masuk ke dalam surga, apalagi di dunia ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh sangat beruntung bagi manusia kita semua ini sebagai umatnya baginda Rasul, mau menyucikan diri kita dengan kita beribadah kepada Allah. Datang ke majelis taklim walaupun panas, walaupun hujan. Karena saat ini enggak hujan, agak panas dikit, makanya pada kipas-kipas. Lupa enggak bawa kipas dari rumah, nyari kardus. Enggak dapat kardus, jilbab digoyang-goyang. Yang penting adem. Berarti datang ke majelis taklim, alhamdulillah, alhamdulillah, hati tenang. Apalagi tadi diajak berzikir kepada Allah oleh datuk kita, oleh Tuan Guru Muhammad Soleh. Alhamdulillah. Untuk mencapai ketenangan dalam hidup ini, satu-satunya hanya dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kata Allah, kalau kalian ingin tenang, ingin nyaman, ingin tentram, gak ingat dengan kreditan. Apalagi sekarang sudah tanggal 29. Biasanya mah tanggal 1 yang kredit motor datang tukang kreditnya.
Yang kredit panci datang tukang kreditnya lagi. Yang kredit jilbab kata beliau ini sekarang ini sudah serba kredit. Ya, kata tuan guru ini hidup ini serba kredit sekarang ini, termasuk hidup kita. Enggak apa-apa Pak Bu, yang penting kita masih mau ibadah. Kredit silakan, toh kredit juga kita untuk memberikan dan untuk kepuasan hidup. Insya Allah ada rezekinya dibayar, ya kan? Coba satu-satunya untuk menenangkan diri kita supaya kita ini happy dalam hidup dengan berzikir kepada Allah. Tadi dibimbing bacaan Ya Allah Ratibul Haddad, amalan para wali. Bahkan kita terus mohon minta kepada Allah agar kita ini dimasukkan ke dalam rombongan baginda Rasulullah Muhammad, agar kita ini dimasukkan ke dalam rombongan para wali, termasuk wali Dato' Loh. Dan kita minta juga kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam rombongan para ulama yang ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak mencaci ibadah orang lain. Kan sekarang ini sudah macam-macam zamannya, sudah kata beliau ini sudah palsu. Bukan hanya muka dipalsu, tuan guru juga palsu. Buktinya kalau ada orang ziarah ke makam kubur, ke datok-datok wali, dibilang itu kubur namanya tai. Berarti tuan guru palsu. Yang asli mah yang ahlus sunnah wal. Sebab kata Nabi, nanti ketika baginda Rasul meninggal dunia, aku ini meninggal dunia, kata Nabi, Islam ini terpecah belah menjadi 73 bagian. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa dari 73 bagian ini yang masuk ke dalam surga? Jawaban Nabi adalah ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Makanya kita ikutin ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya Allah, qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung orang-orang itu yang mau mensucikan dirinya dengan beribadah kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah. Hidupnya disandarkan kepada Allah dengan nufawwidu amrina ilallah, menyandarkan hidup ini kepada Allah walaupun dalam keadaan sulit, sempit, tetap menyandarkan dirinya hanya kepada Allah. Bukti sekarang corona nggak selesai-selesai. Tuan Guru Haji Lalu Syafaat Habib, beliau berangkat menunaikan ibadah umroh. Prosesnya sulit banget, harus karantina dulu. Karantinanya di Jakarta, di Pondok Gede, asrama haji di Jakarta Timur, nggak begitu jauh dari rumah saya. Di sana nggak sebentar, 3 sampai 5 hari, baru berangkat ke tanah suci. Sampai di Jeddah di karantina lagi. Begitu setelah selesai karantina baru bisa ke Madinah, baru bisa ke Mekah melaksanakan umroh. Mau pulang di karantina lagi. Terbang ke Indonesia nggak langsung pulang ke Lombok, di karantina lagi di Jakarta. Subhanallah, gara-gara virus ini jahat sini corona itu. Jahat banget. Orang mau ibadah, subhanallah, tidak seperti dulu. Kita punya duit, setor langsung berangkat. Sekarang subhanallah. Makanya sangat beruntung kalau kita masih mau datang ke pengajian, mensucikan diri kita dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa dzakara asma rabbih, dan terus menerus kita zikir kepada Allah. Baik setelah kita sholat, kita awali zikir kita dengan astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub.
Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masaikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian kita zikir terus dengan baca subhanallah 33 kali. Kemudian diteruskan dengan alhamdulillah 33. Kemudian diteruskan dengan Allahu Akbar 33. Kemudian kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian diteruskan dengan kalimat tauhid afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. 33 kali baru kita berdoa bermunajat kepada Allah sesuai dengan hajat kita semua. Afdalnya mah doa pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Sasak juga enggak apa-apa. Orang udah ada kok yang ngomong jenderal bahwasanya Allah itu, Tuhan itu bukan orang Arab. Siapa yang bilang orang Arab? Allah mah Allah, bukan orang goblok yang ngomong. Iya. Silahkan berdoa bermunajat dengan keinginan kita. Namun kalau kita sholat berjamaah, kita mengaminkan apa yang didoakan oleh imam. Karena itu yang afdol dengan bahasa Arab. Nggak ngerti dengan bahasa Arab, silahkan dengan bahasa yang jelas kita minta mohon kepada Allah. Karena orang yang tidak pernah berdoa berarti nggak butuh kepada Allah. Orang itu hidupnya sombong. Kalau kita minta berarti butuh kepada Allah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dan setiap permohonan kita, doa kita pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang ada yang dikasih spontanitas, minta sekarang seperti makan cabai pedasnya sekarang. Tapi kadang ditunda oleh Allah. Oh, nggak pantas dikasih sekarang. Dia minta kepadaku dengan khusyuk, tapi nggak dikasih hari ini oleh Allah. Kenapa? Takut orang itu sombong, makanya ditunda oleh Allah. Sehari, 2 hari, kemudian seminggu, sebulan, setahun, tetap pasti dikabulkan oleh Allah. Oh, nggak dikasih juga di dunia, nanti doanya akan diberikan oleh Allah di akhirat. Bapak Ibu pernah berdoa bermunajat kepada Allah setelah melaksanakan sholat, baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah, apalagi dalam sholat tahajudnya, apalagi dengan sholat duhanya, nggak dikasih sekarang oleh Allah, berarti Allah sayang kepada kita. Karena kadang kita tidak mampu karunia yang akan diberikan oleh Allah, maka nanti di akhirat akan dikasih oleh Allah. Alhamdulillah, tidak ada yang terlewatkan, pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Makanya kita tetap ikhtiar, tetap minta kepada Allah, tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa, terus minta kepada Allah. Setelah kita berzikir kepada Allah, wa dzakara asma rabbih fasollah. Subhanallah. Salat jangan pernah kita tinggalkan, sesibuk apapun kita, serepot apapun kita. Walaupun sibuk repot dengan urusan dunia, ketika adzan dikumandangkan hayya 'alas shalah, kita tinggalkan aktivitas dunia sejenak. Tapi hari ini istimewa, kita datang di pengajian, walaupun sudah adzan zuhur dikumandangkan, nanti kita akan sholat berjamaah setelah ngaji. Kenapa? Kok boleh diakhirkan dari awal waktu? Sebab ketika kita ngaji seperti ini, pahala kita lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Kapan lagi kita mau mendapatkan pahala sholat sunnah sampai 1000? Boro-boro sampai 1000 rakaat, kadang ba'diyah qobliyah kadang kita tinggalkan. Betul. Boro-boro sampai 1000 rakaat tahajud duha kita nggak kerja. Boro-boro sampai 1000 rakaat karena luwek pegawaian kadang yang wajib kita tinggalkan. Istimewa kita datang ke pengajian seperti ini, Pak Bu.
Walaupun kita akhirkan sebentar untuk sholat zuhur berjamaah, tapi kita sudah mendapatkan pahala seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Nah, makanya terus dan terus. Nah, karena itulah walal akhiratu khairun wa abqa. Nanti akhirat itu yang kekal, yang lebih baik ketimbang kehidupan di dunia. Ad-dunya darul amal. Hidup kita di dunia ini sekarang ini adalah tempat kita untuk beramal. Wa ammal akhirah darul jaza. Adapun nanti akhirat itulah tempat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan pasti akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang pernah kita kerjakan, walaupun hanya sebiji dzurrah, apalagi besar seperti sekarang. Ibu-ibu sudah siap-siap dari jam 9. Ada yang jalan kaki dari rumahnya menuju ke majelis taklim, ada yang naik Honda walaupun mereknya Yamaha. Pukul rata Honda semua. Sepeda motor gitu loh. Udah tahu naik Yamaha dibilang naik Honda. Walaupun naik sepeda motor, naik Yamaha, Honda, ataupun yang naik open cup atau yang mobil pribadi, semua ini nanti akan diperlihatkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Dan sebaliknya, keburukan sekecil apapun yang pernah kita kerjakan, walaupun hanya sebiji dzurrah, apalagi yang besar. Suatu ketika ada saudara kita, tetangga kita nikah, menjadi tradisi nyongkolan. Mantap Kiai nggak nyongkolan, malu tahu tua. Iya. Oh, ditambah dengan kecimol, datang dari joget. Maksiat enggak itu? Kalau hanya iramanya sih enggak maksiat, tapi kalau sudah, mohon maaf, mengumbar yang namanya aurat, itu adalah maksiat. Apapun maksiat yang pernah kita kerjakan, yang kecil apalagi yang besar, nanti akan diperlihatkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Makanya kita beruntung, alhamdulillah masih mau ngaji, insya Allah mudah-mudahan pahalanya datang ngalir kepada kita, menjadi yaitu tumpukan-tumpukan amal ibadah kita ketika kita nanti menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita terus minta kepada Allah agar kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir dan batin kita, dan juga dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang halal, yang banyak, yang baik, tentu untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sisanya nanti insya Allah ikut Tuan Guru syafaat Habib menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin ya Rabbal. Kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, yang pada akhirnya kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.